Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Surah Al-Waqiah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Di dalam surah Al-Waqiah panjang lebar Allah memberikan gambaran bahwa sesungguhnya umat manusia itu ada 3 golongannya. Yang pertama disebutkan ashabul maimanah, yaitu golongan kanan. Siapa itu golongan kanan? Yang Allah berikan catatan amalnya dari tangan kanannya, dan dia adalah para penghuni surga. Yang kedua adalah golongan kiri, yang catatan amalnya diberikan dengan tangan kirinya, dan dia adalah para penghuni neraka. Sedangkan golongan yang ketiga disebut Allah dalam surah Al-Waqiah ayat 10, as-sabiqun as-sabiqun, orang yang dahulu dan dia mendahului. Orang yang dahulu kemudian dia mendahului. Banyak para ulama tafsir coba memberikan penafsiran tentang siapa mereka as-sabiqun as-sabiqun, karena banyak pendapat ulama tafsir menyebutkan mereka inilah golongan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Karena Allah menyebutkan ayat setelahnya, was-sabiqun as-sabiqun, orang dahulu dan lebih mendahului, dahulu dan mendahului. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang tiada berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah. Fi jannatin na'im, dan mereka itu berada di surga yang paling tinggi, jannatul na'im. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sebagian ulama tafsir menyebutkan mereka ini adalah para nabi, para rasul, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga menyebutkan mereka ini adalah orang-orang saleh, orang-orang yang beriman mulai dari zamannya Nabi Adam sampai nanti di hari kiamat kelak. Dan mereka itu disebutkan di dalam tafsir bahwa sesungguhnya makna as-sabiqun as-sabiqun itu adalah pertama orang yang suka berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau dia orang melakukan kebaikan, dia ingin lebih daripada orang lain melakukan kebaikan. Ketika orang datang di masjid, ketika sudah azan berkumandang umpamanya, maka dia ingin datang lebih awal lagi sebelum azan berkumandang. Maka para ulama tafsir menyebutkan inilah as-sabiqun as-sabiqun. Kalau orang berpuasa Ramadan saja, maka dia tambah puasanya dengan puasa sunnah, puasa Senin, Kamis, Yaumul Bid dan lain sebagainya. Ketika orang sholat wajib saja, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka dia tidak mencukupkan dirinya dengan itu, dia lebihkan lagi. Maka orang yang berlomba-lomba, yang saling mendahului orang lain dalam kebaikan, maka merekalah termasuk daripada as-sabiqun as-sabiqun. Ketika orang bersedekah rata-rata 2.000, 5.000, dia tak mau, dia mau 10.000, mau
100.000, mau 1 juta. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Golongan mereka ini, kata Allah, banyak dari golongan terdahulu dan sedikit dari golongan kemudian. Apa maksudnya? Ternyata orang-orang yang terdahulu, mereka adalah orang-orang yang sangat gemar sekali di dalam melakukan kebaikan, dan mereka berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang yang di akhir seperti kita akan masuk ke golongan tertinggi ini, as-sabiqun as-sabiqun, apabila memiliki sifat seperti mereka yang mana berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, wajar saja ketika Allah menyatakan bahwa golongan ini banyak dari golongan terdahulu. Ternyata setelah kita baca sirah nabawiyah, ternyata golongan terdahulu itulah golongan yang memang luar biasa. Saya berapa hari yang lalu baru mengaji tentang sirah nabawiyah di Masjid Al-Ihsan Mumbai, bercerita tentang salah satu sahabat Rasul, Abdurrahman bin Auf. Maka setelah saya baca riwayat beliau, memang pantas saya meratapi diri sendiri, pantas kita menangis. Apa sebab? Kalau kita bandingkan dengan beliau, maka kita ini ibarat semut yang sangat kecil sekali di dalam lubang gunung yang sangat besar. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ini sungguh luar biasa perjalanan hidup beliau, perjalanan aktivitas beliau, perjalanan kebersamaan beliau. Beliau berjumpa dengan Rasul, beliau berjumpa dengan penderitaan yang luar biasa, tetapi insyaallah luar biasa. Maka kalaulah seandainya kita dimasukkan saja oleh Allah dalam surga, maka kita sudah berbahagia dibandingkan dengan perjuangan yang beliau lakukan dan para sahabat lain beliau lakukan. Maka dalam sirah nabawiyah kita baca Abdurrahman bin Auf, sungguh menangis kita belum mampu sekuat beliau di dalam perjuangan, di dalam dakwah. Ketika berada di Makkah, beliau itu adalah seorang hartawan yang luar biasa. Hartanya banyak, berlimpah, bangsawan yang luar biasa, dihormati, dipuja, dan menjadi tempat bertanya serta tempat orang menggantungkan diri kepadanya. Tetapi begitu dia masuk Islam, hartanya diambil. Bahkan dalam sirah nabawiyah, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasul yang melaksanakan 2 kali hijrah. Dan hijrah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, adalah perjuangan yang luar biasa. Apa sebab? Dia harus rela meninggalkan keluarganya, dia harus rela meninggalkan hartanya, dia harus rela meninggalkan apapun yang dia miliki, yang dicintai, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan apa yang Allah suruh kepadanya. Dia tak fikirkan lagi harta yang dia miliki, kedudukan yang dia punya, keluarga yang menjadi dambaan hatinya. Apa sebab? Karena keterikatannya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada satu barang pun yang dibawa. Tetapi dengan takdir Allah, begitu sampai di Madinah dalam keadaan tak punya apa-apa, Allah angkat derajatnya, dan Allah angkat derajatnya ke derajat yang tertinggi. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ketika kita membaca sirah nabawiyah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan semua para sahabat, maka kita merasakan betapa kecilnya kita, betapa tidak berharganya kita dibandingkan dengan perjuangan-perjuangan yang mereka lakukan, dibandingkan dengan pengorbanan-pengorbanan yang mereka berikan, dibandingkan dengan perelaan terhadap apapun yang mereka miliki.
hanya untuk menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kita sebut radhiyallahu anhum wa radu anhu. Maka kita sebut mereka radhiyallahu anhu. Bukan dia yang ridho kepada Allah, tapi Allah yang sudah ridho kepadanya. Artinya derajat mereka Allah sudah ridho dengan kedudukan mereka, dan mereka sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Karena di antara orang-orang yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga ada 10 sahabat yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada lagi orang-orang yang ikut Bai'ul Aqabah 1.400 orang. Ada yang menyebutkan 1.399 karena satu orang pengkhianat, murtad. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Maka Allah katakan mereka ini adalah orang-orang yang rela memberikan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah wajar menyebutkan mereka itu sebagai penghuni surga. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Mereka ini banyak dari golongan terdahulu, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang dalam perjuangan pertama di dalam Islam. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan kita masuk ke dalam golongannya kalau seandainya kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah gambarkan siapa mereka ini di dalam surah Al-Waqiah ayat 12 sampai ayat 26. Pertama, sifat mereka kata Allah, ala sururin maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Pertama, mereka ini akan ditahtakan di tempat singgasana yang mulia, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, dan mereka itu di dalam kehidupan mereka itu saling berhadap-hadapan. Jadi orang di surga itu, Bapak Ibu rahmati Allah, tidak ada orang yang membelakangi orang lain. Mereka itu saling berhadapan satu lain dengan yang lainnya. Tapi jangan pernah kita pikirkan seperti apa bentuknya. Berarti dia tak ada kepala belakangnya, yang ada kepala depannya. Apa makna yang tersirat daripada ayat ini? Sesungguhnya makna yang tersirat dari ayat ini adalah hendaklah kita senantiasa menjaga hubungan silaturahmi dengan siapapun. Maka sifat pertama orang ahli surga adalah mereka senantiasa menjaga hubungan dengan siapapun. Dia tak mau menyakiti hati saudaranya. Dia senantiasa menjaga hubungan silaturahmi dengan apa saja. Artinya satu orang musuh itu terlalu banyak dibandingkan dengan 1000 orang sahabat. Satu orang musuh itu sudah terlalu banyak dibandingkan dengan 1000 orang sahabat. Bahwa sesungguhnya penjagaan dirinya, penjagaan hatinya kepada orang lain dia betul-betul jaga. Maka kita baca dalam sirah Nabawiyah, ada salah seorang yang Rasul sebut dia sebagai penghuni surga. Ketika dicari tahu oleh para sahabat siapa dia ini, ahli surga ini, karena sahabat ketika itu berlomba-lomba. Kalau Rasulullah bilang dia adalah ahli surga, maka sahabat akan berlomba, karena sifat mereka adalah berlomba di dalam kebaikan. Ketika ada sebuah kebaikan, maka mereka akan berusaha untuk menjadi yang paling di depan. Maka ketika ada perintah perang, sahabat akan berusaha yang pertama menerima perintah perang. Ketika ada donasi sedekah, mereka yang paling pertama menjalankannya. Ketika ada perintah ibadah, mereka yang di awal. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka disebutkan ternyata rahasia sahabat tersebut adalah senantiasa menjaga hatinya, silaturahminya kepada semua orang. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan sifat orang penghuni surga itu adalah yatufu alaihim wildanum akhalladun bi akwabi wa abarik wa ka'sim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunsifun. Allah sebutkan sifat mereka orang-orang para penghuni surga itu akan berkeliling, dan di sekeliling mereka itu ada anak-anak muda. Berarti sifat yang kedua orang-orang ahli surga itu mereka senantiasa punya semangat luar biasa di dalam beraktivitas. Wildan mukhalladun, dia tak pernah merasa tua walaupun umur sudah tua,
uban sudah banyak, jenggot sudah panjang, tetapi semangatnya yatuh itu artinya dia berkeliling dari masjid ke masjid, dari tempat kebaikan pengajian ke tempat pengajian, daripada perbuatan baik kepada perbuatan baik. Dia senantiasa punya semangat untuk melaksanakan itu. Itulah para penghuni surga. Dia senantiasa dari setiap apapun kenikmatan yang dia dapat, dia senantiasa ingin berbuat yang terbaik. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, inilah sifat orang-orang ahli surga, punya senantiasa semangat dan dalam hidupnya. Dan salah satu sifat yang paling utama daripada penghuni surga ini Allah sebutkan dalam ayat ke-15 25 itu, la yasma'una fiha lagwa wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Sifat para penghuni surga itu yang paling utama itu adalah mereka tidak punya sifat untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Tak ada perbuatan kecuali mengandung manfaat perbuatan tersebut. Dan mereka tidak suka menebarkan kebohongan, dan mereka tidak suka menebarkan fitnah di muka bumi. Maka ma'asyiral muslimin dan rahmati Allah, ketika kita mengkaji sifat-sifat orang-orang mulia, maka akan ada motivasi dalam diri kita untuk menjadi seperti mereka. Apakah mungkin? Mungkin. Karena Allah menyebutkan, siapapun di antara kamu yang berusaha mendekat kepadaku, maka aku akan lebih dekat kepadanya. Tetapi siapa yang berusaha untuk jauh dariku, maka aku akan menjauh darinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.